Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka jawadun karim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keimanan, nikmat keislaman kita, nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih bisa memenuhi panggilan Allah untuk datang ke Masjid Agung Nurul Iman, melaksanakan salat sunnah, mendengarkan kultum zuhur, kemudian dilengkapi dengan salat zuhur secara berjamaah. Itu adalah sebuah nikmat yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Melangkahnya kaki kita menuju masjid adalah bukti bahwa hidayah Allah tabaraka wa taala masih menetap di hati kita. Inilah doa yang termaktub dalam surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan sesatkan lagi hati kami, jangan balikkan lagi hati kami kepada kegelapan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah. Dan bukti hidayah itu masih ada di hati kita adalah mudahnya kita untuk mengerjakan amal saleh, mudahnya hati kita condong kepada kebaikan, mudahnya hati kita menerima kebenaran. Ini adalah bukti bahwa hidayah itu masih menetap di hati kita, dan bukti bahwa Allah Ta'ala masih cinta dan sayang kepada kita. Kalau Allah sudah tak peduli dengan kita, maka akan dicabut rasa nikmatnya beribadah, akan dicabut lezatnya keimanan. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang tidak peduli lagi dengan azan, tidak peduli lagi dengan Al-Quran, tidak peduli lagi dengan salat, telah dicabut kenikmatan, ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, buktikan kepada Allah bahwa kita betul-betul bersyukur kepadanya, kita betul-betul bersyukur atas nikmat hidayah ini, karena inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullah. Tanpa terasa, tanpa kita sadari, hari-hari berlalu di bulan yang mulia ini, hari-hari berlalu di bulan yang suci ini, kita sudah hampir sampai di tahap terakhir, bahkan sudah melewati pertengahan. Ini semua berlalu tanpa kita sadari. Aktivitas kita berlalu begitu saja. Sahur, sholat subuh, bekerja, istirahat siang, sore pulang, berbuka maghribnya, begitu cepat berlalu. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan ketaatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari, kata Allah, kami gulirkan di tengah-tengah manusia. Dan siapa yang mengisi hari-harinya dengan ketaatan, amal saleh, Al-Quran, qiyam, puasa, maka akan cepat rasanya berlalu, cepat melesat. Tanpa kita sadari, kurang rasanya hari ini. Begitulah sahabat memikirkannya.
Begitulah para sahabat menginginkannya. Mereka inginnya setiap bulan itu Ramadan. Karena mengapa? Kurang rasanya, masih kurang amalan kita, masih kurang zikir kita, masih kurang tilawah kita, masih kurang qiyam kita, kurang semuanya. Ini berlaku bagi orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan kebaikan saja. Kebalikannya Bapak Ibu, orang-orang yang mengisi hari-harinya di Ramadan ini dengan maksiat, dengan hal sia-sia, dengan nongkrong, dengan ngobrol, dengan tidur, dengan main game, maka hari-harinya akan terasa begitu lambat berjalan. Bahkan dia akan berkata, masih lamakah lebaran? Bilo lebaran kok. Masih lama puasa lenak. Nah, ini bagi yang mengisi hari-harinya dengan kesia-siaan. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang siang ini merasakan cepat hari ini berlalu rasanya. Alhamdulillah, pertanda baik. Tandanya Bapak Ibu sudah mengisi hari-harinya dengan amal soleh, kebaikan dan ketaatan. Maka inilah bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah. Kita memaksimalkan hari-hari yang tersisa. Berapa hari lagi? Cuma 12 hari lagi, 13 hari lagi. Kita maksimalkan hari-hari ini. Kita tambah jam sholat kita. Kita tambah jam tilawah kita. Kita tambah jam berzikir kita. Kita tambah jam bertaubat kita. Kita tambah istighfar kita kepada Allah. Allah Ta'ala sudah memberitahu kita di Al-Quran bahwa di antara sunnah ketika sahur itu adalah memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Di antara tanda-tanda orang bertakwa itu ketika sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Maka sayang kalau kita sahur sambil nonton. Rugi, bukan sayang, rugi malahan. Maka rugi kalau sahur sambil main handphone, sambil sahur beristighfar. Maksimalkan sunnah-sunnah. Kapan sahur yang paling utama? 30 menit menjelang azan subuh. Bukan 20 menit menjelang imsak, bukan. 30 menit menjelang azan subuh. Itulah waktu sahur yang paling utama. Sunnah-sunnah, sholat duha, laksanakan. Sunnah-sunnah menyegerakan berbuka, laksanakan. Jangan tunda-tunda berbuka puasa. Tilawahnya, sedekahnya. Dalam sebuah athar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana jawadun wa minnil jud. Aku ini dermawan, kata Allah, dan kedermawanan berasal dariku. Wa ana karimun wa minnil karam. Aku ini mulia, kata Allah, dan kemuliaan bersumber dariku. Wa ya baghiyal khairi halumma. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, datanglah kemari. Datanglah di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang-orang yang berbuat kemaksiatan, hal sia-sia, segera hentikan. Kenapa? Karena tiap malam Bapak Ibu, tiap malam Allah membebaskan satu nama dari neraka di bulan Ramadan. Setiap malam. Jadi bukan di malam 10 terakhir, bukan di malam 10 kedua, bukan di 10 pertama, bukan, setiap malam. Likulli lailah a'taqallahu minan nar. Setiap malam Allah bebaskan satu nama dari api neraka. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan, hilangkan nama kami dari daftar penghuni neraka. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga malam ini nama kami yang Engkau bebaskan dari neraka. Itu yang kita minta kepada Allah. Dan itu akan diminta oleh orang-orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga siang ini Allah masih memanjangkan umur kita. Di sisi lain ada teman-teman kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah Tabaraka wa taala. Keluarga kita, ayah kita, ibu kita, dan kenalan-kenalan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga dengan kultum pada siang hari ini kita bisa memaksimalkan sisa-sisa Ramadan yang ada di hadapan kita.
Astaghfirullahaladzim wa astaghfirullah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.